Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana ibu-ibu? Apa kabar? Sehat semuanya? Bahagia? Alhamdulillah. Kebahagiaan ada di dalam hati kita masing-masing. Insya Allah dengan kita bahagia, keluarga bahagia, insya Allah hati kita juga akan tenang. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, bagaimana ketahanan keluarga, kebahagiaan keluarga, keharmonisan keluarga, kesakinahan dalam keluarga ini akan bisa terwujud apabila dalam sebuah keluarga itu mengamalkan, menanamkan 8 fungsi keluarga, yaitu yang pertama fungsi agama. Insya Allah ketika kita tanamkan dalam diri anak dan keluarga dasar-dasar keagamaan, itu insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tertata dengan baik. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Kita tanamkan, kita perkenalkan anak-anak kita dan masyarakat sekitar dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia terutama. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih. Insya Allah ketika dalam sebuah keluarga cinta kasih kita terpenuhi, tertanam dalam hati kita dalam keluarga, baik itu bapak, ibu ataupun anak-anak, dalam sebuah keluarga akan merasa nyaman dan tentram karena adanya cinta kasih dalam sebuah keluarga. Sedangkan yang keempat adalah fungsi perlindungan. Kita tanamkan kebenaran, keteladanan. Nah, jadi dengan kita menanamkan keteladanan, itu insya Allah merasa anak-anak yang ada di rumah merasa terlindungi karena diberikan contoh-contoh yang baik oleh keluarga. Kemudian yang kelima adalah fungsi reproduksi. Nah, orang tua, itu harus bisa memberi jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya. Supaya apa? Supaya bisa mendidik anak-anak kita dengan baik sehingga menjadi generasi yang berkualitas, insya Allah. Sedangkan yang keenam adalah fungsi sosialisasi pendidikan. Nah, setelah anak-anak tumbuh menjadi besar, balita silahkan untuk dididik dengan baik, disekolahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, insya Allah dia tidak akan rugi untuk menjadi anak yang berkualitas, yang bisa menerapkan ilmunya sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Nah, setelah pendidikannya selesai, otomatis anak-anak kita akan mencari pekerjaan. Di samping itu, keluarga, orang tua kita ataupun ayah ataupun ibu itu senantiasa tetap harus mencari rezeki demi kelancaran perekonomian dalam sebuah keluarga, sehingga keluarga tersebut menjadi sejahtera hidupnya. Sedangkan yang kedelapan adalah fungsi pembinaan lingkungan. Mari kita tanamkan dalam sebuah keluarga, kemudian masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan kita masing-masing sehingga
kebersihan juga terjamin, membuang sampah di tempatnya, insya Allah hidup kita akan sehat, bahagia. Di era digital pun semua dalam belajar memegang HP. Inilah salah satu contoh dampak dari era digital. Tim PAR sedang memberikan pembinaan kepada kelompok PKK RT dan RW sekelurahan Prawirotirja. Saudara yang berbahagia, zaman memang sudah berubah. Kemajuan teknologi bisa merubah pola asuh orang tua terhadap anaknya. Apalagi di era digital seperti sekarang ini. Pada zaman dahulu, ketika kita masih kecil, orang tua berbicara, orang tua memberi nasihat, kita akan tertunduk dan akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Tetapi sekarang, dengan asiknya anak-anak sambil bermain handphone, bermain game, bahkan suka menyela pembicaraan orang tua. Dan yang parah lagi, dia sudah berani membantah kepada orang tua, bahkan membentak orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebetulnya dengan kecanggihan teknologi ini akan mempermudah anak mendapatkan informasi, baik itu informasi yang positif ataupun informasi yang negatif, tergantung dari bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendampingi, memantau anak dalam menggunakan alat komunikasi yang canggih seperti sekarang ini atau handphone. Nah, dengan kita memantau anak, itu insya Allah anak akan tumbuh kembang dengan baik dan kesehatannya pun akan terjaga dengan baik. Saudara yang berbahagia, sebetulnya orang tua itu sejak menikah sudah mempunyai naluri untuk bisa mendidik anak dengan baik. Tetapi karena kecanggihan teknologi sekarang ini, maka orang tua lebih keras lagi dalam mengikuti zaman supaya tidak ketinggalan zaman seperti simbah-simbah sekarang ini. Nah, oleh karena itu psikolog Eli Risman memberikan beberapa pola asuh anak untuk mempersiapkan diri di era digital seperti sekarang ini. Yaitu yang pertama, tanggung jawab. Kedua orang tua adalah orang yang bertanggung jawab atas anaknya dalam pengasuhan anak-anaknya. Bukan hanya seorang ibu, tetapi ayah pun adalah tokoh di dalam keluarga yang harus senantiasa mendampingi anak-anaknya dalam belajar ataupun tumbuh kembang anak. Bukan hanya ibu, jangan hanya pasrah bongkoan. Walaupun ayah sudah bekerja keras, tetapi ayah senantiasa menjadi seorang player, teman bermain. Kemudian ayah sebagai teacher yang bisa membimbing sebagai guru. Kemudian protektor sebagai orang yang melindungi anak.
kemudian ayah sebagai partner dari seorang ibu ataupun istri. Nah, kemudian yang kedua adalah kedekatan. Anak bukan hanya ingin kedekatan orang tua secara fisik, tetapi emosional. Bagaimana anak bisa merasa nyaman, bisa merasa dikasih sayang sama orang tua. Itulah kedekatan emosional. Ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya kedekatan fisik saja. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pengasuhan. Orang tua harus mempunyai tujuan dalam pengasuhan anak. Dari sejak lahir itu sudah direncanakan mau dibawa kemana anak-anak kita. Mau dibawa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beragama, kemudian taat beribadah, bersosialisasi yang baik, atau menjadi anak-anak yang kurang bermanfaat. Itu tujuan dari pengasuhan harus tetap terjaga dan orang tua harus sepakat dengan tujuan tersebut. Kemudian yang keempat adalah berbicara dengan baik dengan anak-anak. Anak-anak jangan diperintah, tetapi ajaklah bicara dengan baik-baik. Anak jangan diajari untuk berbohong, tetapi ajarkanlah dengan suri toladan yang baik. Anak-anak akan mudah mencontoh apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya daripada hanya mendapatkan nasihat-nasihatnya. Contoh suri toladan yang baik. Kemudian yang kelima adalah mengajarkan keimanan ataupun agama. Dasar-dasar keagamaan harus kita tanamkan dalam hati anak-anak. Ketika anak-anak sudah diajarkan dasar-dasar keagamaan, itu insya Allah dalam pendampingan kedua orang tuanya, tumbuh kembang anak akan berjalan dengan baik. Kesosialan kemasyarakatan, kecerdasan juga akan berjalan dengan baik karena iman yang kuat, ibadah pun yang kuat. Kemudian yang keenam adalah aktivitas bersama anak. Silahkan orang tua satu keluarga dengan anak-anak bercengkrama, bergurau. Tinggalkan handphone ketika ada dalam satu ruangan. Itu mempererat persaudaraan, bisa harmonis dalam berkeluarga. Jangan yang satu memain game, yang satunya baru chattingan, yang satunya baru bisnis terhadap orang lain. Itu bukan aktivitas anak atau aktivitas keluarga yang sehat, tetapi itu kurang sehat. Kemudian yang ketujuh adalah persiapan mental anak untuk masuk era digital. Ajarkan anak dengan baik alat-alat komunikasi seperti handphone ataupun memperkenalkan internet dengan baik dengan pantauan kedua orang tua. Dan orang tua harus tegas, bisa memberi waktu kapan kita harus memegang HP, kapan harus kita bersama keluarga. Jadi bukan seenaknya untuk bermain HP. Nah, insya Allah tumbuh kembang anak dengan baik, anak terjamin kesehatannya karena pola asuh orang tua di era digital dengan benar. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.